Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, Jemaat GPDI Kanaan dan Jemaat GPDI Eleos. Kembali siang hari ini kita berkumpul di dalam Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau berikan tanah hati yang terbaik untuk kita beri kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami masih ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kemampuan kami Tuhan untuk bertahan, tapi semua oleh karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, yang begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Allah yang hidup. Tinggikan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita ikut pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami sembah Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Kaulah satu-satunya tempat perlindungan kami, Kaulah satu-satunya tempat pengharapan kami, Bapa. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, hanya Kaulah Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mengerti kami, Kau Allah yang peduli kepada kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Jesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah Allah yang mengerti kami, Engkau Allah yang peduli terhadap kami. Kami sungguh bangga memiliki Bapa yang luar biasa seperti Engkau. Saat ini Tuhan, kami rindu hati kami kembali diperbaharui Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Bapa lewat hamba-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan dia di belakang salib-Mu, dan biarlah Tuhan Yesus, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, itulah isi hati-Mu yang sesungguhnya. Kami berikan tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kembali siang ini kita bisa bertemu, jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat GPD Kanaan, jemaat GPD Eleos, dalam ibadah dari rumah masing-masing. Menjadi doa kami bahwa semua ada di dalam berkat-berkat kasih pertolongan dari Tuhan. Dan tentunya kita sudah rindu, sangat rindu untuk kembali menerima kebenaran firman Allah. Oleh dan sebab itu, bersama-sama kita membaca Alkitab yang terambil atau terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 5, 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang keempat. Bunyinya firman Allah seperti demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Puji Tuhan, berbicara dari hal iman. Kita membaca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman membuat kita berkenan kepada Allah. Artinya, sarana untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan, sarananya adalah iman. Jalannya adalah beriman. Karena ayat ini berkata bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya orang yang tidak memiliki iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini sangat jelas. Ya. Satu pribadi yang dicatat oleh Alkitab menurut firman Allah, Kisah Rasul pasal 13 ayat 22, Daud dikatakan di sana, Daud dicatat bahwa dia berkenan di hati Tuhan. Jadi untuk berkenan itu adalah sesuai dengan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan. Menjadi pertanyaan, bagaimana mendapatkan iman itu? Iman itu berasal dari mana? Supaya kita punya sarana, supaya kita punya jalan untuk berkenan kepada Tuhan. Kembali di dalam ayat pembacaan awal kita, ayat yang keempat di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Untuk kita memperoleh iman, memiliki iman, kita harus menjadikan diri kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah.
Secara jasmani tidak mungkin, secara lahiriah tidak mungkin kita lahir dari Allah. Tetapi petunjuk firman Allah begitu jelas. Lahir dari Allah artinya hidup percaya sepenuhnya kepada Allah. Yohanes pasal 3 cerita tentang seorang Nikodemus, seorang yang pintar, seorang yang ahli. Tetapi firman Allah, Yesus berkata, engkau harus diperanakan, dilahirkan dari air dan roh. Artinya engkau harus lahir dari Allah. Dan saya percaya ini berbicara dari hal kehidupan baru kita di dalam Tuhan. Jadi untuk memperoleh iman, kita harus lahir dari Allah. Kita menjadi keturunan, menjadi anak-anak Allah. Dan disitulah kita memiliki iman. Kalau kita memiliki iman, kita berkenan, punya sarana, punya jalan untuk datang di hadirat Allah. Untuk apa iman itu? Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama, bunyinya seperti demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Apabila kita mulai berharap, apabila kita mulai meyakini sesuatu, ya, apabila kita mulai punya suatu kerinduan, itu kita mulai meyakini bahwa kita mempunyai iman. Dan iman itu akan berkarya. Ayat ini berkata, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang belum kita dapatkan, yang masih merupakan cita-cita, yang masih merupakan suatu harapan. Dan ayat ini berkata, sesuatu yang kita tidak lihat. Banyak kali kita berhadapan dengan hal ini. Saya punya rencana ini, saya punya kerinduan ini, saya punya keyakinan. Berarti kita sedang beriman. Dasar dari semuanya itu. Harapan itu tentang hal apa? Cita-cita itu yang kita belum lihat itu tentang hal apa? Terutama konteks di dalam ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 tadi berkata bahwa iman itu dipakai sebagai alat mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Ya. Bukan merupakan sesuatu yang kelihatannya alat-alat perlengkapan senjata perang. Tidak. Tidak seperti itu kelihatan. Tetapi ini mengacu kepada sesuatu perlengkapan rohani iman kita. Supaya kita alami kemenangan. Kalau kita setuju iman merupakan senjata, puji Tuhan. Kalau kita setuju iman merupakan satu tameng bagi kita, puji Tuhan. Karena apa? Dikatakan di sini, supaya mengalahkan dunia. Ada perlawanan, ada pertempuran, ada perlombaan. Kita sedang berlomba. Kita sedang menghadapi pergumulan. Dan pergumulan itu ada di dalam dunia ini. Dunia apa? Engkau mungkin sedang bergumul dalam dunia yang engkau sedang gumuli hari-hari. Keluargamu, ya, pergumulan pribadimu, haleluya. Sebutkanlah itu.
menjadi harapan, kerinduan. Artinya kita sedang beriman. Puji Tuhan. Dan sampai akhirnya iman kita menang, mengalahkan dunia itu. Dunia yang mana? Dunia yang ada di sekitar kita. Dunia yang penuh dengan kemunafikan. Dunia yang penuh dengan balas dendam. Dunia yang penuh dengan kebencian. Kita harus kalahkan dunia itu. Kita ganti menjadi orang-orang yang menang. Kita menjadi orang-orang pemenang yang punya kasih, yang punya belas kasihan, yang bisa memaafkan, yang bisa mengampuni. Ya. Dunia dikelilingan segala bentuk kemunafikan, kebencian, iri hati, egoisme, mementingkan diri sendiri, ya. Tetapi dengan ajaran firman Tuhan, apabila kita semua ingin berkenan kepada Tuhan, berarti engkau harus beriman. Apabila engkau beriman, berarti engkau harus mampu mengalahkan dunia. Ya. Apa saudara? Mungkin kita sedang egois, ya, mementingkan diri sendiri, tidak lagi memikirkan tentang Tuhan, tidak lagi memikirkan tentang hal-hal yang mendatangkan kebajikan dan kebaikan. Tetapi kita diajar oleh firman Allah siang hari ini. Kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Karena Yesus yang kita sembah, yang juru selamat kita adalah Yesus pemenang di dalam segala sesuatu. Kita menghadapi pergumulan yang begitu berat. Keuangan, pekerjaan, ekonomi. Terjadi pengangguran hari-hari ini. Pemutusan hubungan kerja karena dampak COVID-19 yang menjadi doa kita untuk segera berlalu badai ini. Dengan apa kita bisa mengalahkan semua persoalan ini, pergumulan ini, tantangan ini? Dengan iman kita. Karena iman merupakan sarana, jalan untuk kita datang berkenan layak kepada Tuhan. Dunia apa lagi yang sedang kita hadapi? Ya, sakit penyakit. Tuhan kita adalah tabib penyembuh, dokter di atas segala dokter. Kalau saya mau bersaksi tentang hal ini, begitu ajaib Tuhan dalam hidup kami. Tuhan menjamah, Tuhan menolong. Setiap kali kami mengalami serangan penyakit yang seolah-olah membuat kami tidak berdaya, tetapi sesuai waktunya Tuhan, akhirnya Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Itulah dunia sekitar yang kita hadapi. Engkau mampu harus taklukkan dunia di sekitarmu yang coba menenggelamkan engkau dengan iman yang ada padamu di dalam Yesus Kristus. Dalam pergaulanmu, ya, dalam caramu mengiring Tuhan. Jangan engkau mengiring Tuhan dengan biasa-biasa saja. Iman kita perlu selalu diasah. Iman kita perlu selalu ditingkatkan. Sehingga di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-17 berkata demikian. Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-5. Dia berkata demikian, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Di saat-saat yang sukar, yang begitu sulit hari-hari ini, justru iman kita jangan merosot, tetapi seharusnya semakin bertambah-tambah. Iman kita pacu, kita asah semakin bertambah-tambah, bukan berkurang. Rasul-rasul yang dekat dengan Tuhan, mereka berkata, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Supaya kalau iman itu bertambah, berarti siap untuk menghadapi tantangan yang berat. Mengalahkan dunia ini. Saya yakin kita semua jemaat
rindu memiliki iman yang bertambah-tambah di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Kita menjadi orang-orang yang siap mengalahkan, siap mengambil alih segala bentuk apapun yang coba membuat jerat di dalam hidupmu, di dalam rohanimu, di dalam segala bentuk cara engkau menghampiri Tuhan. Mari kita bertambah-tambah di dalam Dia. Haleluya, haleluya. Berapa banyak kita ingin mengalami kemenangan? Iman yang mengalahkan dunia ini. Oleh sebab itu, sekali lagi, iman kita berasal dari Allah. Kita harus lahir dari Allah, menjadi anak-anak Allah. Dan iman itu menjadi sarana kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bahkan yang tidak kita lihat. Pada saat kita mulai berharap, pada saat kita mulai mencurahkan isi hati kita, pada saat kita mempunyai cita-cita, pada saat kita mempunyai pandangan yang jauh ke depan, itu berarti kita sedang beriman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan yang adalah juru selamat kita. Mari bertambah-tambahlah iman kita di dalam Tuhan. Sebagaimana Rasulullah berkata, tambahkanlah iman kami. Dan iman yang bertambah adalah iman yang siap mengalami kemenangan. Iman yang mengalahkan dunia ini. Engkau yang sakit, imani engkau telah sembuh. Engkau yang dalam persoalan pergumulan, imani engkau telah menang. Engkau yang ingin terlepas dari kebiasaan, imani bahwa engkau menang atas semuanya itu. Bersama dengan Tuhan, pasti kita bisa. Puji Tuhan. Firman Allah, saya tidak berpanjang, dan kita akan nyanyikan satu pujian. Tidak jauh dari konteks ayat ini, kita nyanyi satu pujian. Iman yang beri menang. Kalau ada yang butuh jawaban Tuhan, engkau sedang tutup mata, tetapi mata imanmu terangkat di hadirat Tuhan. Letakkan tanganmu di dadamu, ya. Tangan kanan diangkat di hadirat Tuhan, tangan kirimu engkau taruh di dadamu, taruh di sakitmu. Yakin Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan beri kita kemenangan semua. Karena iman kita mengalahkan dunia. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Yang beri menang, yang kalahkan dunia. Iman yang beri yang beri menang. Iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Yang kalahkan dunia.
Kami datang di hadirat-Mu siang hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk Tuhan kemenangan melalui iman kami kepadamu. Siang hari ini firman Allah menguatkan kembali setiap keyakinan iman kami, siapapun kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena jaminan firman-Mu begitu dahsyat bagi kami. Kami layak berkenan kepadamu apabila kami memiliki iman. Ketika kami mulai berharap, memohon, itu kami sedang beriman mengandalkan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan Engkau siapkan kami mengalami kemenangan atas dunia yang ada di sekitar kami. Haleluya. Apapun pergumulan tantangan yang ada kami hadapi, terima kasih untuk Tuhan bekal firman-Mu siang hari ini. Kami adalah orang-orang yang menang di dalam Engkau. Kami tidak mau kalah oleh dunia ini. Kami mau menang di dalam Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami bangga, kami mau beriman di dalam Engkau. Tambahkan iman kami seterusnya ya Tuhan. Sampai pada akhirnya iman kami, Tuhan benar-benar mempermuliakan Engkau. Sehingga hidup kami layak dan senantiasa berkenan kepadamu Bapa. Setiap pergumulan kami, persoalan kami percaya sesuai firman Allah, kami adalah orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Terpuji Engkau kekal selamanya. Kami mau mengakhiri ibadah kami siang hari ini. Sebelumnya doa kami, berkati bangsa kami, pemerintah kami, mulai dari pusat sampai pemerintah daerah yang paling terendah. Kami meyakini bahwa Tuhan wabah virus COVID-19 ini akan segera berakhir, berlalu. Dan Tuhan badai ini akan Tuhan lalukan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami boleh kembali bebas memuji dan memuliakan dan bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sepanjang minggu dalam aktivitas jemaat Tuhan, sekalipun hanya dari rumah masing-masing. Baik mereka di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, menimba ilmu, dan apapun itu Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Semua Tuhan proyek, pekerjaan, bisnis diberkati dalam nama Yesus. Dan pada akhirnya, teguhkanlah iman-Mu, harap-Mu. Arahkan seluruh hidup-Mu. Kita terima berkat Tuhan. Berkat jasmani dan berkat rohani. Berkat yang besar. Karena oleh sebab itu, terimalah dan bawa dan nikmatilah berkat yang melimpah. Berkat yang dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta dan kemurahan di dalam Anak yang tunggal. Penghiburan, pengentaran, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus. Memimpin, menyertai kita semua. Mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Dan untuk pengumuman, saya mengingatkan tanggal 21 itu adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pengumuman saya serahkan kepada Bapak Yohanes. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat siang. Selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Pengumuman untuk minggu ini, hari Kamis ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Yang bertugas sebagai WL, Saudari Evi. Untuk yang bertugas hari Minggunya sebagai WL, Saudari Welmi. Mari kita sama-sama berdoa agar segala penyakit, wabah yang ada di Indonesia segera diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, pengumumannya itu saja. Tuhan Yesus memberkati.